Oke, selamat pagi kawan-kawan semua ya. Di sini saya akan mempresentasikan ya sebuah materi tentang posisi anchor ya pada sistem tembok penahan tanah atau retaining wall. Oke, tentunya teman-teman masih masih fresh mungkin ya. Bahasa yang sering dibahas di ranah S1 maupun S2, yaitu di mana kita melakukan anchoring ya. Anchoring dengan deadman atau dengan sheet pile atau dengan blok beton ya pada sebuah sistem retaining wall. Seperti yang ini ya, ada sheet pile, terus ada garis-garis ya, garis-garis kayak gini kan. Anchor ini dibagi menjadi dua ya, jadi apa yang disebut dengan long anchorage dan short anchorage ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ ya, saya ingin menunjukkan sebuah hitungan ya, hitungan pada Plaxis, di mana saya di sini punya dua kondisi dua kondisi ya. Ini kondisi pertama adalah kondisi di mana kita melakukan anchor panjang ya. Jadi pada sayap kiri ini kita punya sebuah sheet pile ya yang menjadi anchor, menjadi plat ya, plat anchor untuk sistem retaining wall yang kiri. Jarak di sini kurang lebih sekitar 20 meteran. Kemudian yang kanan dia lebih pendek ya, lebih pendek sekitar 15 meteran. Ya, dimana dia mempunyai ujung anchor plate sheet pile yang lebih dalam. Kita akan lihat hasilnya ya. Kita lihat increment. Oke, ini incremental displacement. Saya ingin lihat total displacementnya ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang saudara lihat di sini? Kita bahas satu-satu ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini kurang lebih ya. Garis longsornya itu kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih lah ya, kira-kira. Oke. Lalu untuk yang kiri, yang kanan itu kurang lebih seperti ini. Ya, ini ya. Nah, ini dua fenomena ini dua anchorage tipe yang berbeda ya. Yang kiri disebut dengan long anchorage, yang kanan disebut dengan short anchorage ya. Ya, yang kanan ini ya sering disebut dengan crunch mechanism ya. Crunch namanya ya. Tulisannya gimana ya? K R A N Z ya. Crunch, crunch. Nah, kita akan bahas ya dua jenis anchor di sini pada presentasi selanjutnya ya. Oke, kita mulai aja. Bismillah. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan anchor-anchor itu ya, kita ingin kembali ke pelajaran SMP atau SMA. Bahwa misalkan kita punya sebuah sistem ya, sebuah sistem vektor yang terdiri dari tiga vektor di sini ya. Misalkan kita punya F1-nya 50 Newton dengan sudut sekian, F2 sekian, F3 sekian. Maka resultan itu bisa didapat dengan cara grafis ya. Jadi mana kita harus menggambar gaya-gaya itu secara skalatis ya. Misalkan ini kita gambar dulu F2 ya 75 Newton, kemudian kita gambar F1, kemudian kita gambar F3 ya. Nah, ini sesuai derajatnya ya. Misalkan ini kan ke arah ke sana derajatnya sekian, yang hijau ke sana derajatnya sekian ya. Yang bawah turun persis.
Maka resultan yang didapat itu kan gini ya. Nah, kalau Anda menggunakan AutoCAD ya, Anda skalatiskan gaya-gaya ini ya ke dalam bentuk ukuran meter, maka resultan ini otomatis akan besarnya resultan akan didapat secara grafis ya. Nah, ini mau diputar kayak apapun, mau kita mulai dari F1 dulu, kemudian seperti yang kanan ini, F1, kemudian F2, kemudian F3, besarnya resultan akan sama dengan sistem yang dengan cara yang pertama ya, di mana kita mulai yang F2 dulu ya. Ini mau diputar kayak apapun, misalnya kita mulai F3 dulu, kemudian F2, kemudian yang hijau ya, resultannya akan sama. Jadi dimanapun Anda melakukan dari manapun Anda melakukan solusi grafis ya, baik dari gaya F1 maupun F2 atau F3, maka resultannya yang biru muda ini akan sama besarnya. Oke ya, itu Anda simpan sebagai Anda ingat-ingat sebagai file Anda, file di pikiran Anda. Kemudian kita ingin flashback ya ke depan, ke belakang, ke ranah S1 ya mungkin ya. Dimana kita punya sistem simple beam ya. Misalnya kita punya sebuah gaya di tengah, maka apa? Kita mempunyai dua reaksi ya di tumpuan ya, reaksi ke atas ya. Nah, saya di sini akan menggabungkan ya fenomena vektor ini dengan reaction force ini ya ke dalam sistem retaining wall ya. Jadi kalau saudara ingat di ranah yang satu kita dijelaskan mengenai apa namanya teori kolom seperti ini ya. Sangat saya rasa kalau Anda pernah ngambil mekanika tanah atau mungkin dinding penahan tanah, pasti akan selalu ditunjukkan oleh dosen Anda gambar ini ya. Oke ya, sekarang kita akan menggabungkan bahasan pertama ya tentang vektor tadi dengan bahasan kedua tentang reaction force ya, simple beam. Nah, kita aplikasikan dua bahasan itu kita gabungkan ya dan kita aplikasikan ke teori dinding penahan tanah. Nah, dulu tahun 1800-an apa berapa ya? Karena kurang tahu lupa. Orang namanya kolom itu mengutarakan teori ya bahwasanya kalau kita punya sebuah dinding penahan tanah seperti sistem seperti ini, maka jika kita buat sebuah trial wedge, sebuah trial segitiga ya, sebuah segitiga di sini yang mempunyai beban seperti ini, dia akan mempunyai reaksi dua reaksi ya. Jadi reaksi dari tembok dan reaksi dari tanah ya. Ya di sini saya gambarkan bahwa misalnya kita punya W yang dihantam ke bawah seperti itu ya, kita punya dua reaksi ya, di mana dia ada reaksi tembok dan reaksi tanahnya. Nah, seperti ini ya, ini sebenarnya si kolom bilang sebenarnya itu vektor tertutup seperti ini ya, di mana kita punya tiga komponen PA, W, dan R ya, di mana sudut-sudut ini terbentuk ya dari geometri dinding penahan tanah dan juga friction angle dari tanah dan kekasaran dinding dari tembok ini ya. Dimana kalau Anda lihat rumus-rumusnya ya di sini ya. Misalkan sudut antara W dengan R ini adalah theta 1 dan V, di mana theta 1 adalah besarnya sudut trial wedge saudara ya. Misalkan Anda menentukan C1 sekian, maka sudut yang Anda tentukan itu adalah theta 1 ya. Dimana sudut antara W dan R itu adalah theta 1 kurangi Pi ya. Misalkan ada trial pertama theta 1 50 derajat misalkan. Maka ya, dan misalkan tumbuhan di bawah belakangnya itu 30 derajat ya. Internal friction angle, maka theta sudut ini adalah 50 kurangi 30 ya, 20 derajat. Dan kemudian sudut antara W dengan PA itu adalah sudut daripada dinding penahan tanah ya, beta,
kurangi dengan delta ya, kekasaran daripada tembok ini ya. Nah, ini bisa diselesaikan secara grafis ya, sangat secara grafis menggunakan AutoCAD gitu ya. Anda gambar secara skalatis ya. W ini sangat bisa dihitung, misalkan kita telah menentukan sebuah segitiga ya, dan kita tahu berat tanah itu, tinggal kita cari luas ini, terus dikali beratnya ya, kali 1 meter panjang ke sono, masuk ke dalam. Kemudian kita tahu sudut-sudutnya, terus kita akan gambar, kita bisa mengetahui resultan dan PA-nya. Nanti itu akan saya perjelas di slide berikutnya ya. Nah, segitiga ini ya, ini mau diputar kayak apapun, resultan dan PA akan sama. Misalnya kita mulai W dulu, kemudian ke arah sana ya, kebalik ya, ini kan yang oranye ke sini kan panahnya ya, misalkan ini terus ke sini, R-nya ke sini ya, atau kita mulai R dulu, terus oranye dan merah ya, ini akan sama ya, ukuran daripada gaya-gaya yang terjadi akan sama. Ini mau diputar kayak apapun akan sama ya, mau mulai dari manapun, dari gaya apapun akan sama hasilnya, karena ini vektor tertutup ya. Nah, oke, nah sudut-sudut yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi sudut nomor 1 di sini, ini sama dengan sudut di sini. Terus sudut nomor 2 ini ya sama dengan sudut di sini gitu ya. Jika Anda gambar secara skalatis, maka akan ketemu besarnya gaya-gaya tiap komponen ya. Nah, saya ingin perjelas lagi ya, bahwasanya parameter yang diketahui ya, non parameter itu kan W ya. W bisa dihitung, tadi sudah saya jelaskan bahwa luas ini terus dikali berat ya, dikali 1 meter ke sono kan ketemu gaya B, gaya berat ya. Dan sudut-sudut ini juga sudah di-define ya, karena ini secara geometris dan secara kekuatan tanah bisa Anda definisikan atau asumsikan ya. Seperti ini, misalkan kita punya sudut 2 ya, kita garis saja bablas kayak gini. Terus sudut ke pertama kita punya sebuah sudut ya, ini sama ini sama ini sama kan, kita bablasin ke sono ya. Nah, sudut yang gaya yang berhimpit ini, yang bersilangan ini, maka itu adalah resultan dan PA-nya. Ya, seperti itu ya. Ini kalau di AutoCAD gampang sekali ya kita melakukan ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bahasan dinding penahan tanah. Sheet pile ya, yang ingin kita bahas pada software Plaxis tadi yang saya tunjukkan ya. Dimana misalkan kita punya sebuah dinding ya, kita tentunya punya failure line ya, failure plane, dimana sudut garis merah atau sudut failure ini adalah 45 derajat ditambah friction angle dibagi 2 nya. Jadi ini ketika dia dalam kondisi aktif ya. Aktif maksudnya apa? Maksudnya ya potensi longsor ya, potensi dia akan longsor seperti ini ya, potensinya akan seperti ini gitu. Namun sebaliknya, jika kita melakukan ini ditekan ke sono ya, kita tekan ke sono ya, sheet pile ini, maka dia juga punya potensi kelongsoran juga, tapi sudutnya berbeda dengan sudut yang pertama ya. Dia tidak longsor tapi malah arahnya ke sono ya, ke sana, arah slippingnya ke sana ya, dimana sudutnya itu adalah lebih landai daripada yang pertama ya, dimana besarnya adalah 45 derajat kurangi pi per 2. Nah, otomatis karena dia lebih landai, kemudian garis biru ini lebih panjang dari yang ini ya, berarti kan logikanya dia lebih kuat ya tahanan. Maka kalau kita dalam kondisi pasif, tanah itu akan lebih kuat ya jika kita didorong, maksudnya pasif itu apa? Karena kita dorong ke sono gitu loh. Jadi ini pasif ya, tahanan pasif. Kalau aktif, dia ada potensi longsor ya, tanpa apapun ya, potensi longsor besarnya adalah sekian gitu. Oke, nah kalau kita kembali ke bearing capacity ya, misalnya kita punya sebuah fondasi,
kemudian kita tekan ya dengan pada fondasi itu, maka kita punya potensi longsor seperti ini kan gitu ya. Nah, pada retaining wall sama ya. Retaining wall itu sama sebenarnya. Pada kasus baik long anchorage maupun short anchorage ya. Di sini saya kasih sebuah ilustrasi long anchorage, di mana misalnya kita punya sebuah sheet pile dan sebuah anchor baik plat maupun beton. Kita punya dua garis potensi longsor ya. Yang pertama, kita punya active zone di sini ya, di mana dia punya tendensi atau potensial garis potensial untuk longsor ya, yang disebut dengan active zone ya. Yang pertama ini. Kemudian karena dia longsor di sini sebagai yang sistem yang kanan ini menahan ya agar tembok ini tidak longsor. Seperti ibaratnya di sini ada tangan yang dorong ke sono gitu kan. Di sini ada potensi passive zone ya. Maka kalau potensi failure plane itu kita himpitkan ya, maka di sini ada titik yang disebut dengan B ya, di mana aktif dan passive zone tidak saling bersilangan ya antara sistem aktif dan sistem pasifnya. Ini kalau di breakdown jadi seperti yang kanan ini kan. Nah, sistem ini ya disebut dengan sistem long anchorage ya, di mana zona pasif ya dan zona aktif itu tidak bersilangan ya. Jadi maksimum ada berhimpit bertemu di sebuah titik di sini ya. Nah, ini disebut dengan long anchorage system. Nah, ini sekedar tambahan bagi Anda ya, tidak selalu ini garis lurus seperti ini ya. Bisa saja ini melengkung biru kayak gini pada kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, ini kita akan bahas itu ya secara ya singkat. Kapan kita punya lurus begini, kapan kita punya melengkung begini gitu. Dan kita akan bahas juga short anchorage system ya. Namun secara singkat ya, short anchorage system itu adalah ya ketika passive zone ini ya melintasi garis aktifnya ya. Seperti ini. Nah, kita akan perjelas itu. Oke, nah, jadi kita masuk ke hasil dari finite element tadi ya. Dimana kita punya pada sistem yang kiri kita punya long anchorage ya, dimana segitiganya ini nggak berhimpit ya. Segitiganya ujungan dari pasif ini dan ujung daripada aktifnya dia bertemu di suatu titik di sini kan gitu. Nah, kemudian kalau yang short anchorage ya, dia aktif dan pasifnya dia bersilangan gini ya. Jadi gimana? Bersilangan kayak gini ya. Yang ini dia begini kan. Nah, sistem ini yang kiri disebut dengan long anchorage. Long anchorage ya, yang kanan disebut dengan short anchorage. Oke ya. Nah, kita masuk ke bentuknya. Bentuknya gimana sih yang kita modelin tadi itu? Bentuknya kayak gini. Bentuknya kita punya sheet pile ya, yang kita tahan dengan sheet pile juga seperti ini, dimana dia antara sheet pile dan sheet pile disambung dengan apa yang disebut dengan tie rod ya. Kalau Anda search Google ya, kata kuncinya itu tie rods ya, tie rod seperti ini ya, atau tie bar sama aja, atau biasanya marine tie rods atau marine tie bar ya. Oke. Nah, sebenarnya desain seperti ini tuh tidak selalu simpel, tidak selalu rumit ya. Karena apa? Banyak sekali hal yang kita pikirkan ketika kita mendesain sistem retaining wall ini gitu. Misalkan bangunan di sekitarnya, berapa jarak antara bangunan existing kan seperti itu. Apakah bisa kita melakukan sistem anchor seperti ini ya jika ada bangunan dekatnya, mungkin seperti itu ya. Atau bahasan-bahasan lain ya. Bahasan teknis lain seperti kapan kita pakai coupler, kapan kita pakai bakal seperti ini ya. Dan pertanyaan kenapa kita
pakai yang ini, kenapa kita pakai yang ini gitu kan. Kalau Anda tahu, mohon komen di bawah ya. Kita diskusi di sana ya. Oke ya, nah jadi kita perjelas zona-zona anchor ya. Di gambar paling kanan ini Anda bisa sudah lihat ya. Kalau kita tahu bahwasanya besarnya active zone itu adalah sudut ini kan 45 plus pi per 2, sudut ini adalah 45 minus pi per 2. Dimana kalau kita tarik ya ke sana, kemudian kita punya garis pasif juga ya, yang ini besarnya adalah ini ya, 45 min pi per 2 ya. Besarnya ini adalah 45 min pi per 2. Nah, jika kita menaruh ya, ujung daripada plat ini ya, plat anchor ini di zona hijau, maka kekuatan pull out capacity-nya ya, kapasitas daripada anchor tahanan ini ya, dia berada pada kasus nomor 3 ya, dimana dia mobilisasi ya, kekuatan daripada passive wedge atau anchor pasifnya ini 100% ya, 100% di sini. Oke. Nah, kalau kita taruh ya anchor ini ya pas di garis longsornya ya, dia nol ya, pull out capacity-nya nol ya, karena anchornya ini ikut longsor ya. Ikut longsor. Tapi kalau kita taruh anchor ini di antara zona merah dan zona hijau ya, nah si orang yang menulis paper ini bilang bahwa dia masuk dalam kategori case 2 ya, dimana kita bisa lakukan interpolasi itu ya secara linier ya, dari 0 ke 100%. Oke. Nah, Anda bisa lihat metode-metode apa saja yang bisa dipakai di sini ya. Case 1 PU-nya pull out-nya 0 ya. Ini dapat Anda lihat di Bowles dan Das. Kemudian kalau yang interpolasi Anda bisa lihat dari Khan et al. Yang case nomor 3 100% mobilisasi bisa Anda lihat juga di paper-paper ini ya. Oke, jadi saya tadi bilang bahwa oke, nanti untuk papernya, paper atau mungkin literaturnya ya, kita bisa diskusi di kolom komentar. Misalkan Anda ingin mengetahui paper apa sih yang atau buku apa yang mencantumkan rumus-rumus ya untuk menghitung ini ya, bisa diskusi di kolom komen di bawah. Nah, tadi kita udah bicara mengenai kapan kita punya bicara mengenai ada skalanya, kita punya garis lurus, ada kalanya kita punya log spiral seperti ini ya, melengkung seperti ini ya. Nah, ini orang namanya Jadid ya, Jadid tahun 2015, jadi ini masih baru ya. Dia berkata bahwa failure plane lurus ini terjadi pada saat H ya, tinggi posisi ini H per B ini kurang dari 3. B adalah tinggi daripada anchor plate-nya ya. Dan log spiral terjadi jika H per B itu di antara 3 dan 8 ya. Jadi gampangannya kalau ini dipasang ya, seat pile ini dipasang dari ujung seperti ini ke bawah ini, atau dia dalam posisi dangkal, dia akan menunjukkan failure plane berupa garis lurus ya. Tapi kalau dia dalam posisi rada dalam ya, H per B-nya, dia akan log spiral seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya bahasan mengenai long anchorage ini tergantung alirannya ya. Jadi kalau misalkan dosen Anda menjelaskan ya, sebuah sistem long anchorage ya, bisa jadi itu berbeda dengan orang lain yang diajar oleh dosen yang berbeda ya. Karena ini tergantung alirannya ya. Ibaratnya ada mazhabnya lah ya, seperti ini nih ya.
Kalau sudah lihat ini ada 3 jenis yang saya paparkan di sini ya. Yang pertama yang dari sistem Amerika ya, di mana kita biasa ya kita punya sebuah garis aktif dan garis pasifnya. Dan juga kita punya apa yang disebut dengan Angel of Repose ya. Di sini ada sebuah P daripada tanah backfill-nya di belakangnya. Kemudian letak anchorage-nya ada di antara zona angle of repose dan pasifnya ya di sini. Kemudian kalau sistem Syria ya, Inggris ya, UK, dia ngambil angle of repose itu di sini ya, di galiannya. Seperti ini ya. Oke. Nggak dari bawah sini seperti ini, kalau Amerika dari bawah seperti ini ya. Kemudian yang lain ya tanpa angle of repose ya. Jadi seperti ini ya. Tanpa angle of repose ya. Repose ya. Pertanyaannya apakah saya milih yang mana gitu kan? Kalau saya sih antara yang ini dan yang ini kan. Karena apa? Karena lebih murah ya. Kalau kita ngambil angle of repose dari titik fixity point ya, bisa di ujung sini ataupun di antara excavation dan tip level. Itu akan sangat panjang ya. Ini akan sangat panjang ya anchornya ya. Kalau saya milih yang ini ya, yang ini atau yang ini. Tapi itu tidak ada masalah ya. Yang penting aman kan saudara. Yang penting hasil analisis Anda aman kan gitu. Oke ya. Lalu bagaimana kalau kita mempunyai multiple soil layer ya? Multiple soil layer ya, multiple backfill layer ya, dimana kita di sini punya 3 jenis tanah. Ya otomatis ya tiap garis kelongsoran maupun angle of repose ya berbeda. Misalkan ini didapat dari tanah yang paling dasar, kemudian sudut yang kedua ya didapat dari tanah yang selanjutnya ya. Kemudian dia bisa berubah ya garisnya. Pokoknya dia akan berubah sudutnya ketika dia memasuki tanah yang lain. Kalau homogen gampang ya, tinggal di sebuah garis saja ya. Nah, tapi ini metode ya, ini metode untuk multi layer soil ya. Bisa jadi kalau kondisi drain Anda bisa ambil harmonic average ya, antara beberapa layer ya, di belakang backfill. Itu tergantung metode yang Anda pakai ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke penentuan ya, anchor force pada sistem single anchored wall ya. Tentunya Anda ingat ya bahwasanya untuk mencari gaya anchor di sini ya, salah satu metodenya adalah metode di mana kita berasumsi bahwa kita mempunyai titik momen di sini ya, ngambil momen bahwasanya titik anchor ini nggak bergerak. Jadi kita ngambil momen di mana kita akan melakukan trial error ya, posisi embedment depth-nya ya, supaya supaya retaining wall ini seimbang ya. Jadi dalamnya kita akan cari berapa sih D yang dibutuhkan ya supaya sistem ini seimbang kan gitu. Bukan trial error tapi semacam persamaan ya. Persamaan matematikanya apa istilahnya? Persamaan di mana kita akan mencari D supaya sistem itu seimbang ya. Sehingga akhirnya kita bisa tahu misalnya kita sudah tentukan D dalamnya berapa, depth-nya berapa, maka kita bisa hitung PA kurangi PD ya. Aktif kurangi pasif, maka itu adalah dianggap sebagai tahanan anchor-nya ya gitu. Simpelnya kan gitu kan ya. Nah, pada sistem long anchorage ya, long anchorage wall, safety factor yang dihitung sebagai rasio antara allowable pull out capacity ya, yang Anda hitung yang sudah saya sampaikan tadi ya, pull out capacity ya, di mana Anda posisi anchor-nya di zona hijau ya, oke. Dibagi dengan anchor force yang terjadi ya, yang Anda hitung dari sistem ini kan gitu. Maka jika itu dibagi, maka itulah safety faktornya gitu. Nah, ini rada berbeda ya. Kita sekarang masuk ke bahasan short anchorage ya. Short anchorage itu rada beda. Berbeda dia menghitung safety faktornya daripada jika dibandingkan dengan long anchorage.
Jadi kita masuk ke bahasan awal dulu ya. Jadi short anchorage ini disebut dengan crunch ya, crunch mechanism, crunch theory ya, crunch failure dan sebagainya. Nah ini berkembang di ranah Eropa ya, di zona Eropa dia berkembang sekali ya, di mana kita akan menaruh ya failure passive slip plane-nya ini bersilangan ya dengan aktif active failure plane-nya. Jadi kita mempunyai ya active slip plane baru ya, yang merah ini ya. Set gini. Ini disebut dengan crunch mechanism ya. Oke ya, jadi umumnya SF pada long anchorage adalah allowable pull-out capacity dibagi anchor force yang terjadi. Namun berbeda dengan crunch ya. Crunch itu adalah geometrical resistance pada sistem dibagi dengan anchor force yang terjadi. Nah, untuk anchor force yang terjadi sama ya cara nyarinya ya, dengan limit equilibrium yang tadi kita melakukan mencari berapa D untuk membuat sistem itu seimbang. Oke, jadi yang saya maksud geometrical resistance pada sistem ini adalah dapat dikatakan sebagai kapasitas angkornya ya. Bukan pull out-nya ya, tapi kapasitas angkor yang terjadi akibat geometri atau longsoran-longsoran ini ya. Sehingga itu saya sebut dengan anchor kapasitas yang bersinggungan dengan geometri daripada sistem retaining wall dan sistem anchor ini gitu ya. Oke ya, jadi failure rates pada sistem crunch ya, itu terdiri dari dua asumsi ya. Yang asumsi pertama bahwa seluruh blok tanah trapesium ini terjadi kegagalan ya. Asumsi yang kedua adalah hanya pada zona arsiran saja dia akan longsor. Nah, geometrical resistance atau anchor capacity sebelum failure itu didapat dari dua asumsi itu ya. Jadi tiap asumsi failure wedge dia mempunyai vektor ya. Yang kiri ini adalah vektor di mana kita berasumsi bahwa yang failure wedge yang terjadi adalah yang arsiran aja ya. Yang vektor yang kedua ini adalah failure wedge yang terjadi putih dan arsirannya terjadi bersamaan. Besarnya geometrical resistance ya disebut dengan Amogel ya. Amogel didapat daripada AutoCAD ya, dengan menggunakan AutoCAD di mana kita harus menggambar vektor-vektor pada sistem retaining wall ini secara skalatis kan gitu. Nah, sudah saya lingkarin yang hijau ini adalah lingkaran yang mudah dihitung ya. Misalkan beratnya berapa, luasnya berapa, itu kan bisa dihitung secara mudah. Namun yang merah ya, saya lingkarin merah ini didapat daripada pure metode grafis ya. Jadi Anda harus membuat itu secara skalatis di AutoCAD Anda. Oke, nah kalau saudara tadi ingat ada 3 zona ya, zona merah, zona orange, zona hijau itu tadi. Sebenarnya dalam perhitungan crunch teori itu nggak terlalu dipakai itu ya. Kalau kita ngengker di zona orange, kita nggak perlu ngitung allowable pull-out capacity sebenarnya. Ya nanti yang tadi itu hanya sebagai gambaran. Oh ternyata allowable pull-out-nya berkurang kalau kita anchor di zona orange gitu kan. Namun itu sebenarnya belum ada bahasannya, itu dihubungkan dengan teori crunch ya. Karena teori crunch sendiri perhitungan safety faktornya dia menggunakan ini ya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah ini kebetulan ini referensi-referensi yang Anda dapat nih dalam bahasa Jerman ya. Jadi Amogel ini saya akan memberikan referensi tentang perhitungan crunch teori ini ya. Bisa saudara cek nanti di deskripsi ya. Dan mungkin kita diskusi di kolom komentar kalau perlu. Beberapa paper dan contoh-contoh soal ya.
kalkulasi tangan maupun kalkulasi tangan lah ya, kalkulasi tangan yang saya ingin berikan pada Anda. Oke, jadi saya ulangi bahwa kapasitas dari crunch ini ya, ini didapat dari otomatis Anda harus menggunakan grafis method ya, seperti ilustrasi kolom ini ya. Jadi Anda menggunakan AutoCAD mungkin ya, atau millimeter block untuk mencari kapasitas anchor yang terjadi ya. Dan setelah itu dibagi dengan angle force yang terjadi ya. Nah, ini hanya sekedar memberikan ilustrasi tambahan ya. Misalkan ada muka airnya ya. Ada muka airnya, terus ada beberapa beban surcharge di atasnya. Nah, itu semua bisa digrafiskan ya dalam diagram di bagian kanan ini ya. Kita tahu GK ini adalah beratnya, terus ada UA ya. Semua bisa dihitung. Kemudian ada gambar di AutoCAD ya. Sehingga amogel ini, perpotongan dari Kika dan ini, perpotongan ini ya, bisa dicari ya. Amogel adalah apa? Kapasitasnya. Oke, nah tapi ada metode alternatif yang disarankan oleh Deltares ya untuk menghitung crunch method ini ya. Dengan hitungan-hitungan ini ya. Misalkan dengan rumus-rumus ini. Saya akan berikan juga ya. Ada program namanya M-Sheet Piling ya. Jadi di situ ada sebuah manual ya. Manual untuk menghitung kapasitas crunch ya. Ada rumus-rumus tertentu yang harus Anda pakai setelah Anda mendapatkan gaya-gaya internal seperti EA, active pressure, terus seperti horizontal pressure on deep set point dan lain sebagainya ya. Saya nggak akan menjelaskan ini lebih detail dari ini ya. Ini sekedar membuka informasi tambahan bagi saudara. Sebenarnya ada metode short anchorage ini ya. Saya mohon maaf tidak menjelaskan lebih lanjut. Silakan Anda baca-baca sendirilah ya. Saya akan berikan info referensinya di deskripsi ya. Bisa Anda download di situ. Oke ya, jadi kita masuk ke aplikasi short anchorage ini ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, itu bisa dipakai di anchor plate atau anchor sheet pile atau block beton ya. Dan juga dia bisa dipakai dan dikembangkan sampai sekarang untuk metode perhitungan ground anchor ya. Jadi ada jenis anchor ini ya, model grouting ini ya. Jadi metode crunch ini berkembang ya untuk aplikasi ground anchor. Misalkan bisa saudara lihat di metodenya Ranke dan Ostermeyer ya, tahun 68 atau metode Brom atau sering disebut dengan Swedish Tieback System ya, dan metode-metode lain ya. Oke ya, tapi tidak semua setuju ya dengan metode crunch ini. Sebagai referensi Anda bahwa Amerika itu nggak setuju dengan metode crunch ini untuk menghitung anchored walls ya. Dia berpendapat bahwa yang pertama ini sudah saya screenshotkan di FHWH RD 9800 volume 1 ya. Bahwa perhitungan safety factor daripada crunch ini nggak sesuai cara konvensional biasa ya, di mana kita menghitung safety factor biasanya adalah available strength dibagi dengan mobilized strength-nya ya, dibagi dengan gaya yang terjadi pada anchor itu kan gitu. Crunch itu nggak seperti itu ngitungnya. Crunch itu adalah rasio antara anchor kapasitasnya ya, jadi geometrical anchor capacity dibagi dengan anchor load yang terjadi ya. Nah itu sangat berbeda dengan logika yang sudah kita punya.
Dan menurut Amerika juga, kinematics free body diagram yang tadi saya jelaskan ya, ada dua asumsi bahwa blok tanah ini akan hancur bersamaan atau wedge yang di Arthur ini doang yang akan longsor. Itu menurut mereka nggak masuk akal gitu. Tapi realitanya ya, kawan-kawan kita di perusahaan-perusahaan Eropa misalnya itu masih pakai metode ini bahkan di software-software mereka ya, seperti software Deltares tadi ya, software M-Sheet. Oh sorry, D-Sheet Piling ya, D-Sheet Piling. Dia masih pakai crunch theory untuk menghitung anchor capacity-nya ya, menggunakan crunch ini ya. Oke ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.